Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Nurul Afifah, mahasiswa STK PGRI Pacitan, Prodi PGSD semester 2 kelas C akan mempresentasikan materi artikel ilmiah yang berjudul Perilaku Menyimpang dan Penanganannya pada Permasalahan di SD atau MI guna memenuhi tugas manajemen kelas. Pada slide pertama di sini saya melampirkan yaitu cover, abstrak, dan pendahuluan pada artikel ilmiah, di mana abstrak berisikan tentang latar belakang, tujuan, metode, hasil, dan juga kesimpulan. Dan pada pendahuluan di sini yaitu berisikan tentang latar belakang fakta di lapangan sebagai urgensi penting atau pentingnya artikel disusun. Selanjutnya yaitu latar belakang. Kenapa peneliti memilih perilaku menyimpang sebagai artikel ilmiah? Karena perilaku menyimpang adalah suatu persoalan yang harus menjadi sebuah kepedulian guru dan juga orang tua. Bukan hanya semata-mata perilaku itu mengganggu proses dalam pembelajaran, melainkan suatu bentuk perilaku agresif maupun pasif yang dapat menimbulkan kesulitan dan kesenjangan sosial bagi anak. Selanjutnya yaitu metode. Jenis penelitian yang dipakai dalam peneliti ini yaitu penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan mendeskripsikan suatu kasus perilaku menyimpang yang terjadi di tempat dan waktu tertentu. Kemudian penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Desa Kuarasan Baleharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan. Dilakukan pada tanggal 25 Mei 2021 hingga tanggal 31 Juni 2021. Responden penelitian terdiri dari siswa kelas 4 Gurumen Sidoarjo Pacitan, Jawa Timur, dan juga orang tua siswa. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu jenis-jenis perilaku bermasalah. Jenis perilaku menyimpang sering muncul pada siswa yaitu seperti siswa sering berkata kotor, membolos, membuli, membuat keributan saat jam pelajaran berlangsung, sehingga sulit untuk fokus dalam pembelajaran, berkelahi karena bercanda berlebihan, sehingga membuat tersinggung siswa yang lain, dan mereka saling mengolok-olok satu sama lain. Biasanya anak-anak saling mengolok-olok dan mengejek teman-temannya dengan perkataan si gendut, si hitam, si pendek, si keriting, dan sebagainya. Dan ditemukan juga siswa tidak masuk sekolah tanpa keterangan dan juga perkelahian antar siswa. Selanjutnya yaitu penyebab timbulnya perilaku bermasalah pada anak. Penyebab timbul perilaku menyimpang adalah biasanya kurang perhatian dari orang tua, kurangnya motivasi dari keluarga, pergaulan, dan juga pengalaman hidup. Lingkungan keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh anak, di mana di dalam keluarga yaitu anak mendapatkan kasih sayang, anak melihat bagaimana tingkah laku dari orang-orang dewasa di sekitarnya, karena di dalam keluarga yaitu terdapat sosok figur ayah, ibu, dan juga kakaknya, di mana anak di situ pasti akan melihat bagaimana tingkah laku yang dilakukan dalam suatu keluarga tersebut, sehingga keluarga merupakan lingkungan yang utama dan pertama yang dikenal oleh anak. Kemudian lingkungan pergaulan ataupun lingkungan pertemanan. Lingkungan pergaulan yaitu merupakan lingkungan kedua yang dikenal oleh anak, di mana lingkungan pergaulan di sini sangat berpengaruh besar terhadap psikis anak. Jika lingkungan pergaulan cenderung baik, maka anak juga akan berdampak baik. Sebaliknya jika cenderung buruk, maka anak juga akan berdampak buruk. Selanjutnya yaitu pengalaman hidup, di mana anak kecil pastinya memiliki daya ingat yang sangat kuat. Biasanya anak kecil memiliki daya ingat yang sangat kuat hingga mereka dewasa nanti. Apapun yang terjadi semasa hidupnya pasti akan teringat dan tersimpan di ruang ingatan sang anak. Apapun pengalaman hidup yang terjadi pada anak pasti akan tersimpan pada memori anak. Selanjutnya yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi perilaku menyimpang. Yang pertama yaitu pendekatan guru, di mana guru di sini mengatasi perilaku bermasalah pada anak yaitu dengan memberikan perhatian yang lebih dalam arti yaitu lebih telaten dan sabar dalam menerapkan pendekatan yang bisa diterima oleh anak, memberi nasihat dengan bahasa yang halus, sabar, serta tidak membentak anak.
Karena pada dasarnya anak-anak lebih suka, lebih mudah diatur dengan bahasa dan tutur kata yang halus. Selanjutnya yaitu pendekatan orang tua. Orang tua memberikan pendekatan yaitu dengan membatasi pergaulan anak saat di luar, mendampingi anak saat proses belajar, mengawasi anak ketika menggunakan handphone, menanamkan prinsip yang dapat membangun karakter yang baik bagi anak, menanamkan hal-hal yang positif pada anak, serta menempatkan anak dengan teman sebayanya, karena teman sebaya sangat berperan penting terhadap perkembangan sang anak. Selanjutnya yaitu pendekatan dari siswa sendiri. Siswa melakukan pendekatan yaitu dengan menghindari atau menjauhi teman-teman yang mengajaknya untuk berperilaku negatif. Karena perilaku negatif biasanya terjadi karena pergaulan yang tidak baik, yaitu dengan teman-teman yang di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Selanjutnya yaitu cara penanganan menurut teori. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama identifikasi kasus, yakni upaya untuk menandai subjek atau anak yang diperkirakan mengalami masalah. Yang kedua yaitu identifikasi masalah, yaitu upaya mengetahui inti permasalahan yang dihadapi anak. Selanjutnya yaitu diagnosis, di mana merupakan langkah untuk mengidentifikasi karakteristik serta faktor penyebab masalah yang dialami oleh anak. Selanjutnya yaitu prognosis, yang merupakan langkah untuk merumuskan alternatif bantuan sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dialami anak. Selanjutnya yaitu treatment, di mana upaya pemberian bantuan untuk itu sendiri. Selanjutnya yaitu tindak lanjut, dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap pemberian upaya bantuan yang telah dilakukan serta kemungkinan penggunaan langkah-langkah berikutnya. Selanjutnya yaitu hasil setelah dilakukan pendekatan. Setelah adanya pendekatan yaitu anak lebih mudah diatur, anak dapat diajak bekerja sama, dan juga anak mulai terbuka. Karena biasanya anak-anak yang tidak dapat terbuka dengan orang sekitarnya, pada suatu saat dia akan meluapkan emosinya tersebut dengan tingkah laku atau tindakan yang tidak baik ataupun bisa disebut dengan negatif. Karena luapan dari emosi yang terpendam selama dia memendam masalah apa yang tidak bisa diungkapkan terhadap orang sekitarnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis, maka kesimpulan dari penelitian yaitu perilaku bermasalah siswa usia SD atau MI yang paling banyak terjadi yaitu cenderung menunjukkan perilaku menentang, sulit untuk konsentrasi pada saat pembelajaran, sulit penyesuaian terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan yang baru. Penyebabnya yaitu anak kurang perhatian dari orang tua, kurang motivasi dari keluarga, dan juga anak ingin mencari perhatian lebih dari orang sekitarnya. Pendekatan guru untuk mengatasi yaitu dengan memberikan perhatian secara mendalam, dengan lebih sabar dan juga telaten, mendekati anak dan juga memberikan nasihat. Sedangkan orang tua yaitu melalui cara membatasi pergaulan anak saat di luar, mendampingi anak saat proses belajar menggunakan handphone, dan juga menanamkan prinsip yang membangun. Selanjutnya, siswa sendiri juga menunjukkan upaya mengurangi atau memperbaiki perilakunya dengan cara menghindari teman-teman yang mengajak untuk berperilaku negatif. Hasil dari upaya pendekatan yaitu anak lebih mudah diatur, dapat diajak bekerja sama, dan juga mulai terbuka. Saran dari penelitian ini yaitu sebaiknya guru dan orang tua melakukan penanganan secara khusus sesuai dengan permasalahan siswa, dan juga perlu melakukan terobosan baru melalui penelitian atau pengabdian masyarakat tentang penanganan perilaku bermasalah pada siswa sekolah dasar. Sekian dan terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan dalam penyampaian materi, juga kesalahan dalam pengucapan kata, dan mohon maaf bila ada ketersinggungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.